Selamat pagi anak didik saya. Jumpa lagi dengan Pak Rikson Manurung dalam pembelajaran kita kali ini yaitu tentang teks cerita sejarah. Tapi sebelumnya kita masuk, kita berdoa dulu. Siapa yang pimpin doa kita ini? Pandi ya? Pandi, boleh pimpin doa Oke, nak? Pak. Iya. Boleh, Pak, boleh. Ayo nak. Oke, teman-teman dan Bapak Guru, mari kita bersatu dalam doa. Doa selesai. Iya, terima kasih nak Pandi atas doanya. Iya. Hari ini kita belajar tentang teks cerita sejarah, yaitu nanti kita akan membahas atau menganalisis teks cerita sejarah. Tapi sebelum masuk ke sini, kita kemarin belajar tentang surat ya. Ada yang masih ingat apa itu surat? Ada yang bisa? Saya, Pak. Ya, Yohanes. Ya, Yohanes. Apa Yohanes? Sampaikan nak. Menurut kesimpulan saya, Pak, terhadap pembelajaran kita tentang surat lamaran pekerjaan, bahwa surat lamaran pekerjaan adalah surat yang berisi penawaran keahlian, kemampuan, dan jasa terhadap suatu perusahaan dengan tujuan untuk mendapatkan pekerjaan atau jabatan. Iya, Itulah kesimpulan saya. bagus. Sekarang kita masuk ke pembelajaran kita yaitu tentang cerita sejarah. Nah, adapun tujuan kita mempelajari teks cerita sejarah ini anak-anak, yaitu adalah nanti kita diharapkan mampu menganalisis. Nanti anak-anak menganalisis supaya mampu nanti menganalisis kebahasaan yang terdapat pada cerita sejarah. Yang kedua, mempresentasikan hasil analisis itu. Berarti di sini dituntut keterampilan berbicara, apa yang kita temukan, apa yang kita dapatkan dari teks. Kemudian nanti kita menulis cerita sejarah pribadi, ya, dengan memperhatikan unsur kebahasaannya. Ya, kita mulai ya. Nah, dikatakan teks cerita sejarah ini, Bapak kasih sedikit pengertiannya, yaitu sebuah teks atau cerita sejarah yang sudah lampau, biasa disusun secara kronologis atau ada urutan kejadian. Dan biasa ini memberikan sebuah ilmu bagi kita, yaitu ilmu sejarah. Nah, kemudian nanti ada kebahasaan yang terdapat di sana. Yang pertama itu adalah ada kata-kata tindakan. Kemudian kebahasaan yang kedua nanti kita temukan keterangan tempat dan waktu. Yang ketiga ada konjungsi temporal. Yang keempat adalah konjungsi kausalitas. Yang kelima adalah kalimat bermasa lampau. Nanti kelima unsur kebahasaan atau kaidah kebahasaan ini, inilah yang akan kita temukan atau kita analisis dalam teks yang akan kita amati. Ada 4 kelompok, yaitu kelompok 1, 2, dan 3, 4. Oke. Nah, sekarang udah dibuka link yang Bapak bagikan minggu yang sebelumnya, udah dibuka linknya? Sudah Pak, sudah. Ya, kita buka linknya ya, atau Bapak screen lagi ini. Di sini ada satu buah teks cerita sejarah yang berjudul Kerajaan Sunda. Sekarang kita ngapain di sini nak? Kita menganalisis apa unsur-unsur kebahasaan yang terdapat pada teks Kerajaan Sunda ini. Yang kelima tadi ya, ini dia teksnya. Silakan kita mengamati. Kita amati teks ini bagus baik supaya nanti kita diskusikan dengan kelompok dan kita kelompok saling kerjasama untuk menemukan nanti unsur-unsur kebahasaan dari teks ini. Judulnya ada Kerajaan Sunda. Ya, Bapak kasih waktunya 20 menit mengamati ya dan menganalisisnya ya nak. Oke Pak. Ya. Siap Pak. Bapak kasih petunjuknya nanti, kita buat format tugas kita itu atau format pekerjaan kita yang kita analisis ini dalam seperti ini. Ada 4 dia. Bapak langsung membagi dalam 4 tabel. Bapak mengamati dari sini, ada yang mungkin bingung atau masih ragu apa yang menjadi analisisnya. Ada yang mau ditanyakan nak? Cecilia, apa nak pertanyaannya nak? Pak, itu contoh penggunaan kalimat di Pak keterangan cara sama kata kerja mental itu memang mirip-mirip contoh kata kalimatnya Pak. Iya. Yang action verb kan, yang action verb. Iya Pak. Iya, mirip-mirip dia. Enggak Pak, mental. Iya, action verb mental dengan material ya.
Oh, Berarti oke, Tam oke, tadi Pak. masuk, berarti Tam Ya. tadi masuk ke tindakan Esa, oke? Iya, betul Oke, oke. Nathanael. Ya. Iya. Ayo anak-anak semangat, semangat. Ini waktu 15 menit lagi. Ada yang sudah siap mungkin kelompoknya? Udah dirampungkan ya, dirampungkan dulu, dirampungkan. Nah. Kami Pak, kelompok 1. Oke, kita lihat dulu dari perwakilan kelompok apa ini? Kelompok apa? Kelompok 1 Pak. Kelompok 1. Ya, kelompok 1 ya. Satu orang menyampaikan, mempresentasikan dulu. Yang lain menanggapi anaknya. Atau ada nanti yang kurang atau lebih, boleh ditanyakan. Ayo silakan. Oke Pak. Oke, Pak. Baiklah teman-teman dan Bapak Guru, saya Angelika Sirait dari kelompok 1. Adapun anggota dari kelompok 1 yaitu saya sendiri, Hendro, Kavita, Windy, Emia, Matthew, Samuel Christopher, dan Krisela. Inilah hasil dari analisis kaidah kebahasaan teks sejarah yang berjudul Kerajaan Sunda yang telah kami kerjakan. Aspek kebahasaan yang pertama yaitu kalimat yang menyatakan peristiwa masa lampau. Kami mendapatkan 4 kalimat, yaitu yang pertama, Kerajaan Sunda adalah kerajaan yang pernah ada antara tahun 932 dan 1579 Masehi. 2. Kerajaan Tarumanegara didirikan oleh Tarusbawa pada tahun 591 Caka Sunda. Aspek kebahasaan yang kedua yaitu kata yang bermakna tindakan atau perbuatan pelaku sejarah. Kami juga mendapatkan 4 kalimat, yaitu yang pertama, seorang pendeta Hindu Sunda mengunjungi tempat-tempat suci agama Hindu. Kata yang bermakna tindakan pada kalimat ini yaitu mengunjungi. 2. Dewi Manasi, putri sulungnya, menikah dengan Tarusbawa dari Sunda. Kata yang bermakna tindakan pada kalimat ini yaitu menikah. Yang ketiga, menikah dengan Dapuntahyung Sri Janayasa yang selanjutnya mendirikan Kerajaan Sriwijaya. Kata yang bermakna tindakan pada kalimat ini yaitu ada 2, menikah dan mendirikan. Kalimat yang keempat, Reti Kandayun memberontak, melepaskan diri dari Tarumanegara. Ada 2 kata yang bermakna tindakan pada kalimat ini, yaitu memberontak dan melepaskan diri. Kemudian, aspek kebahasaan yang ketiga, yaitu kata keterangan tempat, waktu, dan cara. Kami juga menemukan 4 kalimat, yaitu yang pertama, Kerajaan Sunda merupakan kerajaan yang terletak di bagian barat Pulau Jawa. Kata keterangan tempat pada kalimat ini yaitu di bagian barat Pulau Jawa. Yang kedua, kerajaan yang meliputi wilayah yang sekarang menjadi Provinsi Banten, Jakarta, Provinsi Jawa Barat, dan bagian barat Provinsi. Kaidah kebahasaan yang keempat, yaitu kata hubung waktu dan sebab akibat. Kami mendapatkan 4 kalimat, yaitu kalimat yang pertama, setelah itu Linggawarman meninggal. Kata atau konjungsi temporalnya yaitu setelah. Kalimat yang kedua, Tarusbawa juga menginginkan melanjutkan kerajaan Tarumanegara dan selanjutnya memindahkan kekuasaannya ke Sunda. Konjungsi temporalnya yaitu selanjutnya. Kalimat yang ketiga, Dapuntahyung Sri Janayasa yang selanjutnya mendirikan Kerajaan Sriwijaya. Konjungsi temporalnya yaitu selanjutnya. Yang keempat, Kerajaan Pajajaran ini didirikan setelah perpecahan Kerajaan Gali. Konjungsi temporalnya yaitu setelah. Terima kasih Bapak, terima kasih teman-teman. Ya, Sekian bagus kelompok hasil. 1. Berikan tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Nah, begitulah temuan kita atau apa yang kita temukan dari analisis teks cerita sejarah yang kita dapat. Ada lagi mau ditanyakan anak-anak tentang analisis teks kebahasaan pembelajaran kita kali ini? Sudah, Pak. Sudah Pak, sudah jelas. Nah, untuk pembelajaran selanjutnya, nak, kita akan lebih memperdalam tentang menulis teks cerita sejarah pribadi. Jadi dibaca-baca lagi tadi teks yang sudah Bapak kirimkan di link supaya tahu, oh beginilah struktur-struktur atau bentuk-bentuk teks yang akan kita tulis. Tapi lebih kepada teks cerita pribadi ya, secara pribadi. Paham sampai di sini anak-anak?
Paham, Pak. Tugas kelompok kita tadi yang kita kerjakan tadi diunggah lagi atau diupload lagi di laman tugas Google Classroom nak ya, supaya Bapak lagi bisa menilai ya lebih detailnya ya. Oke. Jangan Oke, lupa. Pak. Oke, Pak. Ya. Oke, Pak. Ya. Sampai di sini pertemuan kita anak-anak Bapak. Terima kasih atas pembelajaran kita kali ini karena semuanya saya lihat aktif dan antusias. Untuk pertemuan berikutnya mudah-mudahan sehat selalu supaya pertemuan kita semakin lancar. Saya akhiri dengan kata sampai jumpa pada pembelajaran selanjutnya. Shalom. Shalom. Terima kasih, Terima kasih, Pak. Pak.